Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir menunaikan salat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian seperti biasa. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kita tentang hubbud dunia. Di antara yang bisa merosak hati, menghilangkan cahayanya dan menutup matanya adalah hubbud dunia. Hub itu artinya cinta. Kalau kita lihat orang mencintai, orang bilang matanya buta, sehingga dia tidak lagi bisa melihat orang lain selain dari orang yang dicintai. Makanya ada istilah cinta itu buta. Cinta kita kepada orang rumah, maka kita tak mau lagi melihat orang rumah orang lain, kan begitu. Cinta itu buta. Nah, kalau cinta dengan dunia, maka dunia itu bisa membutakan, sehingga orang tidak lagi melihat apa yang harus dimilikinya di hari akhirat. Kalau sudah tidak lagi melirik akhirat, maka persiapan pasti kosong. Inilah efek dari cinta itu. Nabi pernah mengumpamakan, memberikan penjelasan, hadirin. Kata beliau, yushiku an tuda'a alaikumul umam kama tuda'a al-akila ala kis'atiha. Nanti satu masa kalian akan diperlakukan oleh umat-umat lain seperti orang merebut makanan di atas meja. Kalau ada orang makan satu grup, di atas meja ada makanan, yang ini ingin mengambil, yang di sebelah juga ingin mengambil. Ini disendok, itu pun disendok. Artinya semuanya ingin mengambil bahagian. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin bina?" Apakah waktu itu karena jumlah kami sedikit? Kata Nabi, "La, walakinnakum ka wutha'is sail." Tapi kalian itu waktu itu seperti buih di lautan. Banyak jumlahnya, tapi tidak kokoh. Istilahnya, ikatan yang kamu miliki itu tak sobahnya seperti ikatan buih, mudah dipecah. Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan hormat. Allah juga akan meletakkan di dalam hati musuh-musuh kalian berkeperasaan berani terhadap kalian. Dan sekaligus Allah letakkan di dalam hati kalian satu penyakit, kata Nabi, al-wahan. Orang bertanya kepada Nabi, wahan itu apa ya Rasulullah? Disampaikan Nabi, wahan itu hubbud dunya wa kirahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah penyakit yang menyebabkan manusia berpecah. Inilah penyakit yang menyebabkan umat Islam itu menjadi lemah. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi ini, hadirin, dengan mudah kita bisa mendapatkan buktinya.
Kebenaran ucapan Rasulullah itu tidak bisa kita nafikan. Berapa jumlah umat Islam sekarang? 1,4 miliar. Kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam di masa Umar bin Khattab, sangat sedikit sekali berbanding yang sekarang. Tetapi perbedaannya ketika Umar bin Khattab masih memimpin, umat Islam itu kokoh. Jumlah sedikit tapi kuat. Kenapa begitu? Karena persatuannya hebat. Tapi sekarang jumlahnya 1,4 miliar, besar pada jumlah, cuman kurang pegangan dan kekokohannya. Betul seperti apa yang dikatakan Nabi, kalian ramai, tapi kalian seperti buih di lautan. Diterpa gelombang sedikit pecah, diterpa isu sedikit pecah, diterpa sogokan sedikit pecah. Sehingga ada orang yang bisa memusuhi saudaranya sendiri, ada orang yang bisa berperang dengan saudaranya sendiri, padahal kalian sama-sama Islam. Ini sudah bisa kita lihat sekarang. Jadi benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara kecuali wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Apa yang dikatakan Nabi itu semuanya betul. Di Timur Tengah kita lihat permusuhan tidak ada habisnya. Sebentar-sebentar tegang. Iran panas dengan Saudi, Saudi panas dengan Qatar, Qatar panas dengan Bahrain, Bahrain panas dengan Sudan. Padahal ibu bapak, mereka berada di negara mereka sendiri, komunitasnya sangat besar, tapi karena kekuatan persatuannya lemah, orang mudah masuk di tengah-tengah, sehingga sedikit saja isu yang muncul itu bisa membuat mereka saling perang. Penyebabnya kata Nabi adalah hubbud dunia. Semuanya cinta dunia. Pemimpin-pemimpinnya ingin berkuasa lebih lama, hubbud dunia, cinta dunia. Supaya bisa berkuasa lebih lama bagaimana? Buat isu, singkirkan musuh. Walaupun musuh itu pada dasarnya adalah saudara mereka sendiri, tetapi akhirnya ketika kepentingan yang berbicara, maka yang lain-lain itu adalah musuh. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, cinta dunia ini termasuk punca dari banyak bala. Cinta dunia ini termasuk awal dari kehancuran. Pernah Nabi sebut, aku tidak khawatir kalau kalian miskin, tapi yang aku khawatirkan kalau Allah tanamkan di dalam hati kalian, dibukakannya bunga-bunga dunia, sehingga kalian saling berlomba, berpacu, ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu kalian binasa sebagaimana binasanya orang yang dahulu. Dahulu juga ada orang-orang yang kejar-kejaran dengan dunia itu. Mungkin kita maksud Nabi itu adalah Qarun mungkin ya. Qarun ini memang terkenal sekali dengan kayanya, tetapi kemudian binasa. Apa yang membuat dia binasa? Yang tadi itu, ingin lagi. Akhirnya hak orang tidak lagi diberi, yang tak boleh itu justru dikerjakan. Nah hadirin yang dirahmati, efek dari cinta dunia ini, pertama, seperti cinta biasa, kita akan berat berpisah dengan dunia itu. Kalau sudah berat berpisah, manusia akan jadi pelit. Orang pelit itu kan karena berat berpisah dengan uangnya. Maka ketika diminta kepadanya, dia lama mikir, beri atau tidak, beri atau tidak. Itu tanda bahwa dia cinta. Karena orang cinta itu tidak mudah berpisah. Cinta kita kepada manusia, pergi kita merantau jauh, itu meninggalkannya itu di batas kota ini, kan itu katanya. Perpisahan ini membuat luka di hati,
Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku. Allahu Akbar. Kata Tommy je bisa menggambarkan betapa perpisahan dengan yang kita cintai itu amat berat. Kalau yang kita cintai itu manusia, kita berat meninggalkannya. Dan kalau yang kita cintai itu harta benda dunia, maka kita juga berat meninggalkannya. Cinta kepada jabatan, kita juga berat meninggalkannya. Nah, kalau sudah berat meninggalkannya, sedaya upaya kita akan terus berusaha bagaimana ini tetap menjadi milik kita. Sebab itu akhirnya orang cinta kepada harta, dia berubah menjadi kikir, dia berubah menjadi pelit, bin kedekut. Nah, ini lebih kurang sama, ini 3 beradik tapi ayahnya sama, pelit, kikir, kedekut. Semakin cinta maka semakin kedekut. Yang terjadi dengan Qarun ini, Allah anugerahkan kepadanya banyak harta benda, tapi sekaligus mungkin Allah tanamkan rasa cinta berlebihan terhadap harta benda itu di hatinya. Akhirnya ketika orang meminta, dia merasa hak orang tidak ada di situ. Padahal dari dulu selalu disampaikan bahwa di dalam harta kita ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak orang-orang tua renta. Itu sudah disampaikan. Tapi ketika rasa cinta itu menguasai, maka putuslah semua pemikiran itu. Apa kata beliau? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapatkan karena kepandaianku berdagang, karena kepandaianku berbisnis. Enggak ada urusan kalian dengan harta bendaku ini. Kalau kalian mau Allah berikan makan, Allah beri. Itu bukan tanggung jawab aku. Akhirnya beliau berubah menjadi pelit. Karena itulah sebetulnya rasa cinta terhadap dunia itu menjadi tercela. Padahal ibu bapak, sekuat-kuat kita memegang dunia ini, pasti akan kita lepaskan. Setuju tidak itu? Oh, lemah sekali jawabannya. Setuju. Ini memang sudah tidur separuh ini. Sekuat apapun kita menggenggam dunia ini, akhirnya akan kita lepaskan. Nggak akan mampu tangan kita yang kecil ini memegang selamanya, walaupun cuma secari kertas yang berisi seluruh aset-aset kita. Karena tangan ini hanya bisa bergerak selagi nafas masih ada. Tapi kalau nafas sudah lepas dari badan, ini akan berhenti sendiri. Maka jangankan untuk bekerja, memegang pena saja dia tidak bisa, melipat kertas dia tidak bisa, mengeluarkan dompet pun dia tidak bisa. Habislah kehidupan dunia ini. Tinggal bagaimana cara kita melanjutkan kehidupan ke negeri yang lain, yang di situ sedikit pun hal-hal dunia yang tadi dicintai itu tidak akan pernah dinikmati, kecuali apa yang sudah dibelanjakan. Berapa banyak kita lihat orang dalam kehidupan kita sekarang, mati-matian dia dalam hidupnya. Pagi dia bekerja, siang dia bekerja, malam pun lembur. Bahkan mau tidur handphone tak mati-mati, karena proyek akan dibuat besok ini. Sudah dapat proyek, belikan ke kebun sawit, belikan rumah, buat perkarangannya yang besar, buat kafe, belikan kepada mobil, buat bisnis ini itu, mati. Setelah itu habis, ditinggal semua. Nah, Allah tidak mau kita melupakan hal itu, karena manusia ini punya bakat untuk lupa itu ibu bapak. Allah tidak mau kita melupakan, maka disebut-sebut jadi dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Dunia ini hanya sekadar permainan dan lahwun, katanya begitu. Innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Dunia itu hanya sekadar perhiasan yang sangat sedikit. Kenapa Allah ingatkan seperti ini di dalam Al-Quran? Agar kita tidak lupa. Karena kalau tidak begitu, kita ini mudah lupa. Melihat diri kita kaya, lupa. Melihat bahwa kita sukses, lupa. Melihat bahwa kita terkenal, lupa. Lupa itulah yang akan menyebabkan kita tidak memiliki waktu untuk bersiap. Sebab itu semakin cinta kepada dunia,
semakin memperburuk suasana hati. Kemudian yang kedua, orang yang cinta dunia ini akan selalu cemburu. Betul tidak? Pernah bapak-bapak cemburu? Enggak pernah cemburu. Ibu-ibu pernah cemburu? Kalau ada orang menikah dengan perempuan cantik, iri tidak? Iri. Ada orang menurut kita wajahnya biasa-biasa saja, tetapi suaminya ganteng, kaya pula, takwa pula lagi. Iri tidak? Kenapa? Bukankah ibu-ibu sudah punya suami? Iya, tapi suami kita itu tidak seganteng suami dia gitu. Kalau udah berdiri suami kita dengan suami beliau, hilang cahaya suami kita, redup langsung. Ada rasa tidak nyamannya ketika orang mendapatkan yang seperti itu. Dunia juga begitu. Apa yang menyebabkan orang di kantor itu kok bertikai, memfitnah, memburuk-burukkannya kepada bawahan, menyebarkan isu-isu yang tidak benar, hanya karena dia naik pangkat. Padahal kenaikan pangkat itu pun perlu proses. Tapi ketika orang sudah sakit hati, ada rasa cemburunya, dia tidak melihat proses itu. Yang dia lihat, kenapa dia dapat, sementara saya tidak. Saya sudah bekerja sampai 23 tahun, pangkat gak naik-naik. Tiba-tiba ada orang baru bekerja 3 tahun, naik pangkat. Naik pangkat ini akhirnya dicemburui. Apa sebab? Karena cinta kepada pangkat itu. Semua orang pengen. Kalau dia tidak cinta kepada pangkat, dia nggak peduli. Orang mau naik, orang mau turun, mau dimanapun, bagi dia yang penting dia bekerja. Begitu juga dengan kekayaan. Kita berusaha untuk jadi kaya, ternyata yang paling lebih kaya duluan tetangga. Maka cemburu kepada tetangga itu akan muncul. Kenapa bisnisnya lancar? Kenapa mobilnya tukar-tukar? Kenapa dia bisa membangun rumah lebih baik? Kenapa, dan banyak lagi kenapa-kenapanya akan terus menjadi pertanyaan, dan menyebabkan manusia itu akhirnya dicengkram oleh rasa cemburu. Kenapa dia lebih? Itulah yang menyebabkan akhirnya kita dengki. Jadi dengki itu, ibu bapak, sebetulnya efek dari cinta dunia. Kalau kita tak cinta, maka tidak akan ada kedengkian. Dan biasanya kedengkian itu terjadi pada level yang sama, kemudian pada aspek yang sama. Saya tidak pernah dengki dengan Pak Ketua, karena bidang kita berbeda. Saya di bidang saya di meja begini, bidang Pak Ketua di bisnis, nggak pernah dengki saya. Tapi kalau Pak Ketua juga ustadz, mungkin saya dengki, karena dunia kita sama. Saya tidak pernah dengki dengan yang lain, karena memang berbeda. Maka orang bisnis dengan orang bisnis itu saling dengki. Orang berjualan dengan orang berjualan saling dengki. Pegawai dengan pegawai dengki. Kira-kira ustadz dengan ustadz dengki tidak? Hah? Bukan dengki, bacoka kata begitu. Coba lihat betapa benarnya apa yang dikatakan, bahwa selama kita apabila kita sudah cinta kepada dunia, kedengkian akan muncul. Sebab itu jangan katakan, kenapa hati saya nggak nyaman ya? Mengapa hati saya menjadi membenci? Jawabannya karena cinta kepada dunia. Walaupun dia seorang kiai, tapi kalau kiainya cinta kepada dunia, maka dia akan dengki. Dia tidak mau ada kiai lain lebih daripadanya. Kalau boleh dia saja semua. Kedengkian itulah akhirnya yang merusak hati. Karena kita akan selalu merasa orang lain tidak pantas. Ketika orang lain diberikan oleh Allah lebih, maka kita merasa sakit. Ketika Allah mengurangi, maka kita merasa senang. Muncullah pribadi orang munafik di dalam orang-orang yang cinta dunia ini.
Apa pribadi orang munafik itu? Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu pribadi orang munafik itu. Orang mukmin itu idealnya nggak seperti itu. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Jangan dibalik, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Ini pribadi orang munafik. Jadi rentetan dari cinta dunia itu ibu bapak ternyata sangat panjang. Karena itulah Nabi mungkin mewanti-wanti, hati-hati, hati-hati, kalian akan binasa kalau sudah dunia ada di dalam hati kalian. Hati-hati, karena dari cinta dunia itu akan menyebabkan pelit, dari cinta dunia itu akan menyebabkan kedengkian, dari cinta dunia itu banyak lagi efek-efek yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta kepada dunia maka dia pasti lalai dari akhirat. Sementara kita tidak bisa menolak bahwa akhirat itu ada. Setidaknya yang paling pasti sekarang ini, apabila kita sudah hidup pasti mati. Dan ukuran iman ketika Allah sebut kalau sudah mati itu berarti mulailah perjalanan akhirat. Artinya ada. Akhirat itu harus dipersiapkan. Karena sebagaimana kita hidup di sini, di sana juga ada kehidupan. Walaupun kehidupannya berbeda, tetapi tetap ada. Dan itu harus dipersiapkan. Sayangnya orang yang cinta kepada dunia, dia tidak akan membayangkan persiapan untuk akhirat itu. Karena yang dia inginkan benda yang nampak ini, direbut semuanya. Karena itu dia tidak akan pernah berhenti untuk memperbanyak, karena dia cinta. Sehingga Allah turunkan satu ayat khusus dan bahkan satu surah khusus, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu sudah lalai oleh berbanyak-banyak, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai engkau berada di liang kubur. Itu penegasan dari Allah betapa cinta dunia itu kalau sudah tertanam sulit sekali untuk dihilangkan. Maka karena itu ibu bapak, kalau sudah tua kita, maka sebaiknya kita bisa memposisikan diri di mana tempatnya. Karena setiap waktu itu punya pakaiannya sendiri. Kalau kita masih anak-anak, diajarkan berjalan, diajarkan cara berkata-kata, agar kita nanti setelah besar bisa berbicara baik dengan orang lain. Dan kalau kita sudah besar, diajarkan cara mencari kerja, agar nanti setelah menikah kita bisa bekerja. Setelah kita bekerja, diajarkan cara menghadapi pensiun, agar setelah pensiun kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi pensiun kita itu. Saya pernah mengikuti pelatihan apa namanya itu, Purna Bakti, Pak. Pegawai-pegawai Telkom dibuat di Hotel Premier. Jadi saya diminta untuk mengimami tahajud mereka selama 3 malam berturut-turut. Akhirnya demam juga dibuatnya, flu ya. Karena 3 malam bertahajud itu akhirnya saya harus bangun jam 2.30 terus menerus. Saya tatap wajah mereka, ini wajah orang-orang yang bersiap-siap untuk pensiun. Maka dari materi yang disampaikan, apa yang harus tuan-tuan persiapkan sekarang supaya pensiun tuan-tuan bagus? Apa yang mesti tuan-tuan miliki sekarang supaya di waktu pensiun tuan-tuan baik? Maka diberikanlah penjelasan-penjelasan baik spiritual ataupun persiapan-persiapan pekerjaan yang bisa mereka kerjakan setelah pensiun, agar hidup itu tidak canggung. Karena nanti kalau sudah pensiun tak siap, canggung. Kemudian ada ustazah yang membimbing saya dulu
untuk membuat tesis, beliau mengirimkan di Facebook beliau, orangnya orang Malaysia, katanya ikut kursus prapencen. Orang Malaysia sebut begitu, ikut kursus prapencen, pra bersara. Ternyata di Malaysia itu orang mau pensiun itu dikursuskan. 3 tahun sebelum pensiun mereka dikursuskan dulu. Tujuannya apa? Supaya nanti setelah pensiun itu mereka tidak berhenti, masih ada pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Jadi terus saja. Nah, artinya ada pakaian-pakaian waktu yang mesti kita miliki di waktu-waktu tertentu. Kalau kita sebelum pensiun, bayangkan setelah pensiun. Dan setelah pensiun, apa yang harus kita bayangkan? Kemana lagi setelah itu? Kok nggak ada jawaban? Apa kerja kita lagi setelah pensiun? Nggak usah kerja lagi, tidur saja. Karena kita pasti tidur lagi. Ini sudah pensiun semua, Pak. Siap-siap untuk tidur. Sebelum pensiun kita menyiapkan setelah pensiun. Sekarang setelah pensiun tinggal tidur, tidur sendirian. Nggak ada istri, nggak ada anak, sepi, senyap, dan benar-benar sendiri. Tetapi kehidupan di situ tetap ada, bukan jasad yang hidup, roh masih ada. Dia tetap membutuhkan seperti apa kita butuh dengan kehidupan sekarang. Butuh dengan doa, butuh dengan kiriman-kiriman yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu mesti dibayangkan oleh manusia. Sayangnya orang-orang yang cinta dunia, dia nggak membayangkan itu. Maka hidupnya selamanya digunakannya hanya untuk mengkoleksi benda yang pasti ditinggalkan. Dia tidak mempersiapkan diri untuk membawa sesuatu yang akan dibawa. Tapi dia hanya mempersiapkan diri untuk mengumpulkan benda yang pasti ditinggalkan. Beli mobil, dibawa mobil itu mati, ndak tinggal itu. Belum pernah kita lihat ada orang bawa mobil mati. Tapi kalau orang mati dibawa mobil, ada. Itu ambulan berkeliaran saja. Ada orang bawa rumahnya mati? Enggak. Ada orang bawa istrinya mati? Enggak. Kelapa sawitnya 5.000 hektar dibawanya mati? Mau diletakkan di mana? Liang lahat itu 50 cm kali 180. Enggak cukup untuk satu kapling sawit di situ. Bahkan mungkin untuk berondolannya pun tidak dimasukkan, karena tidak itu ukurannya. Nah, maka karena itu Allah Ta'ala memberikan peringatan, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Coba tengok bagaimana banyaknya Allah mengucapkan kalimat yang hampir sama. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun. Itu juga lagi diulang. Ini sebenarnya ibu bapak, kalau dipikir, kalau ada guru mengajarkan ini nggak mengerti juga, ini nggak mengerti juga, ini nggak mengerti juga, itu berarti murid itu bebal atau bongak? Kalau dalam hidup kita itu jenis murid bebal alias bongak. Tapi Allah tidak menyebut kita bongak, karena sayangnya dia tahu bahwa kita ini punya bakat untuk itu. Maka diulang-ulangnya, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Diulang-ulang lagi, baru di penghujung sekali, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kalian banyak-banyak kan? Nanti aku tanya kembali yang banyak itu. Dari mana kalian dapat? Bagaimana kalian menghabiskannya? Apa efeknya? Semuanya aku tanya.
Tujuannya adalah untuk memperingatkan kita, hati-hatilah, karena rasa cinta dunia itu akan menyebabkan manusia ingin selalu berbanyak-banyak, tak ada berhenti-berhentinya. Pusing kita dengan demokrat yang dibilang pusing, kita juga nggak perlu pusing sebetulnya Bapak Ibu, karena bukan kita, mereka sendiri yang bertarung-tarung di situ. Muldoko mau menggeser, siapa lagi satu? AHY mau bertahan, bentar-bentar bondong sana, bentar-bentar bondong sini. Saya menengok berita dalam hati, apa yang mau kita ucapkan ini? Lantaklah begitu ya, suka-suka kalian lah gitu. Bondong sana bondong sini, padahal yang rebut-rebutan tuh udah pada pensiun semua tuh. Rasanya Muldoko tuh udah lama pensiun itu, walaupun dia sekarang menjabat pejabatan tertentu di kepresidenan, tapi kan sudah pensiun. Nah, mati itu tidak mengukur mau dia ini pengawal pribadi presiden, mau tidak, tetap sama Bapak Ibu. Dan bekal itu juga tidak ada bedanya. Oh, ente ini pengawal pribadi presiden, sibuk, nggak usah bersiap, biar kami yang nyiapkannya. Nggak ada, tetap sama. Hidup ini akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Landnya itu cuma seperti itu. Maka saya berikan contoh. Buya Hamka lahir di mana? Di Danau Meninjau. Di Maninjau, jangan, bukan danaunya. Kalau danaunya berarti dia muncul dari air. Beliau lahir di Meninjau, Sumatera Barat. Setelah itu beliau belajar agama, dididik oleh ayahnya agama. Setelah dia membesar, pergi ke Jakarta. Setelah dari Jakarta, pergi ke Medan. Dari Medan, bergabung dengan Pemret, sebuah surat kabar. Pergi lagi ke Jakarta, bergabung di dalam majelis ulama. Dan seterusnya, setelah jadi ketua, beliau meninggal. Presiden Soekarno lahir di mana? Di Blitar, Surabaya. Lahir di Surabaya, pindah ke Jakarta, masuk politik, jadi presiden beberapa periode. Setelah itu meninggal. Apakah berbeda akhir seorang ulama dengan akhir seorang presiden? Tidak, sama-sama meninggal kan? Oke, lanjut. Habibie lahir di Sulawesi Selatan, pintar, pindah ke Jakarta. Dari Jakarta pindah ke Jerman, dari Jerman pindah ke Indonesia, menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Setelah itu jadi wakil presiden, jadi presiden. Setelah itu meninggal kan? Sama juga, ulama meninggal, presiden dari politik meninggal, presiden dari orang teknologi meninggal. Tahun 90-an ada seorang artis Malaysia yang sangat hebat, namanya Salim. Dia menyanyi lagu Suci Dalam Debu tahun 91. Katanya engkau bagai air yang jernih. Yang seusia-usia saya pasti tahu. Kalau sudah tak tahu berarti sudah terlalu tua itu. Tahun 91 itu menghiasi kaca televisi Indonesia di dalam berkas yang berdebu. Karena dia memang punya bakat untuk bernyanyi. Dia orang musik, bergabung di grup Slam, namanya Salim. Setelah itu merekam, terkenal di mana-mana. Kemarin dia sudah pensiun, suaranya tak lagi keluar, dia mengidap penyakit dan sudah meninggal. Apa kesimpulannya? Kita boleh berbeda, karir boleh berbeda, tapi akhir pasti sama. Boleh berkarir di dunia ustadz, akhirnya pasti sama. Pak Haji berkarir di dunia bisnis-bisnis, jual semua jual, akhirnya sama. Pak Haji mau di mana? Dokter, akhirnya sama. Pak Ketua mau di mana? Udahlah saya megang apa namanya nih? Saya tukang streaming sajalah terus menerus.
Datang satu ustaz streaming lagi, datang ustaz lain streaming lagi, itu sajalah kerja saya. Akhirnya juga sama. Jadi kalau begitu ibu bapak, kagum kita, kagum bagaimana melihat orang-orang di usia pensiunnya tapi dia masih sibuk, nggak cocok lagi. Maka karena itu Allah ingatkan di sini, kalla saufa ta'lamun. Apa yang dikejarnya tuh? Yang mereka kejar itu apa kalau sudah usia begitu tuh? Ini apa Haji sudah pensiun, dimanapun saya ada dia. Udah boleh pula bosan dia melihat saya, ini ustadz ini lagi, ustadz ini lagi. Pergi ke Al-Falah dia juga teman saya berbicara. Pergi nanti kemana-mana dia juga yang nampak. Karena dia berpikir ini waktunya bukan untuk waktu mengkoleksi lagi, tapi waktu untuk persiapan diri. Jadi kita biarkan sajalah orang-orang yang sedang berlari di masa sebenarnya dia sudah harus duduk, biarkan saja, karena mereka akan kalla saufa ta'lamun. Itulah efek dari hati yang tidak baik itu. Cinta dunia itu, itulah efeknya. Mungkin dalam bayangan mereka, kalau saya ambil sekarang saya akan jadi presiden nanti. Oh sebentar, cuman sebentar. Setelah itu mereka akan mati semuanya, tak akan ada yang tersisa. Dijamin halal, tidak ada yang tersisa. Ini tak perlu pakai MUI, ini tuh menjamin halal, ini akan mati semuanya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menyadari hal itu. Kalau sudah terjadi dalam diri, maka kita bisa memperbaikinya segera. Seorang ibu mencalonkan diri di usia sangat tua. Maka ketika saya bertemu dengan beliau, dia minta doa supaya dimenangkan dalam kontestasi pemilihan calon legislatif. Kata beliau, tolong doakan saya Ustadz. Kita Ustadz ini kan nggak mungkin menggeleng cepat, jadi ngangguk juga. Baik, di dalam hati sebetulnya saya tidak ingin mendoakannya. Apa sebab? Saya lihat tangannya sudah sangat keriput. Tuan-tuan, kalau tangan itu sudah keriput, nggak cocok megang pena lagi. Yang harusnya dipegangnya itu buah tasbih. Subhanallah, macam buah aja tuh lah. Subhanallah. Jadi yang pegang tasbih itu tanda sudah mulai keriput itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan pegang pena lagi. Dia masih ingin megang pena juga, padahal sudah sangat keriput. Dalam hati saya akan mendoakan sesuatu yang lebih baik. Tapi dia apa? Saya ngangguk juga. Ya mungkin munafik juga lah kalau begitu Bapak Ibu ya. Dan karena itu saya akhirnya mendapat sebuah hadiah baju dari beliau. Tapi sayangnya nggak bisa dipakai karena nama beliau kelewat besar di situ. Kalau nama laki-laki Joni, gagah juga saya dibuatnya. Ini nama perempuan, jadi nggak ideal. Begitu bertemu satu kali lagi, dia berterima kasih. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas doanya, saya menang. Saya pikir Allahu Akbar, saya tidak mendoakannya kemarin tapi dia menang juga. Apa ini sebagai nikmat atau ujian? Ujian. Kata Allah tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Apa makna makabir itu? Jamak dari kubur. Sehingga kalian sampai di pintu kubur, semangat berbanyak-banyak itu tidak akan hilang kalau kalian tidak mengendalikannya. Dan ternyata setelah beliau selesai jabatan meninggal. Kan benar tuh kata Allah Ta'ala itu. Lalu siapa yang lagi yang perlu kita percayai daripada ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu cinta dunia itu berbahaya. Kemudian yang keempat, orang yang cinta dunia itu tidak segan bermusuhan. Macam tadi itulah. Tuh orang yang sedang berebut-rebut sekarang tuh, itu cinta dunia lah tuh. Rebut sana, rebut sini, ngomong sana, ngomong sini, akhirnya tuding ini, tuding itu, fitnah sana, fitnah. Oh banyak sekali yang terjadi.
Kadang-kadang kita melihatnya itu asik pula ya Bapak Ibu. Memang jadi penonton ini kadang-kadang lebih hebat daripada pemainnya. Jadi luar biasa jadinya. Setiap waktu itu saja yang kelihatan. Yang KSP Muldoko lah, yang AHY, lain-lain sebagainya. Dalam hati, lanjut. Dunia ini hanya akan kalian nikmati sesuai dengan apa yang sudah distokkan oleh Allah untuk masing-masing orang. Kemudian bila sudah mencintai, biasanya kita tidak peduli. Tak peduli. Yang penting dapat. Soal bagaimana tidak ada masalah. Itulah efek dari mencintai itu. Karena itu kalau sudah cinta namanya, dihalang orang tua katanya lewat. Tak boleh lewat. Sampai-sampai Shah Rukh Khan, pemain film India, kalau sudah dihalang orang tua itu dia pergi ke Inggris. Pulang-pulang sudah menikah ya. Dan kemudian ya kuch hotahi, begitulah kira-kira tuh dia, apa namanya lagunya. Ya nonton juga, nonton dulu. Kalau sekarang nggak lagi, sudah tua. Rasa-rasanya sudah tua, nggak nonton secara serius. Kalau sekilas ya masih ada, cuman sekilas tuh 45 menit. Orang kalau sudah cinta, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang penting yang dia cintai itu dapat. Makanya ada anak yang keluar dari jendela, keluar jam 2 malam, lalu dibawa lari, seminggu kemudian baru pulang. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Cintanya. Orang yang cinta kepada dunia juga seperti itu. Cinta dia kepada jabatannya, dia tidak peduli. Apapun caranya harus dapat. Siapapun musuhnya mesti kalah. Begitulah efek dari cinta dunia ini. Kemudian yang keenam, orang yang cinta dunia itu egois. Egois, maunya dia saja, orang lain tidak ada. Dia tidak akan peduli kecuali dengan dirinya sendiri. Semakin dia cinta, semakin egois, semakin sulit untuk ditunjukkan, dan semakin sulit dia berbagi dengan orang lain. Dia akan memandang orang sebagai musuh, tidak ada teman. Dia selalu ingin mengoleksi sebanyak-banyaknya dan banyak lagi. Karena itu cinta dunia ini termasuk di antara perkara yang bisa merosak hati, merosak kehidupan, dan merosak persiapan-persiapan untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Lalu kalau begitu, apakah kita harus membuang dunia ini? Tentu tidak. Yang perlu dibuat itu bagaimana cara mematchingkannya antara semangat kita mencari dunia dengan target akhirat yang harus dipersiapkan. Maka muncul kalimat dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang sudah Allah peruntukkan bagimu di akhirat, tapi jangan engkau lupa bahagianmu di dunia. Kalau Allah sudah membolehkan kita tidak melupakan bagian dunia, berarti kan boleh kita miliki. Cuman bagaimana cara mematchingkannya? Kata para ulama, kebolehan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, buatlah, kata mereka, intaan anta'mal fid dunya li akhiratik. Beramallah di dunia untuk akhiratmu. Kalau Allah berikan engkau fasilitas, beramal dengan fasilitas itu untuk akhiratmu. Kalau Allah berikan engkau kekayaan, beramallah engkau dengan kekayaanmu untuk akhiratmu. Kalau Allah berikan engkau jabatan, beramallah dengan jabatanmu itu untuk kehidupan akhiratmu. Karena untuk kehidupan akhirat itu bisa berada di mana-mana, ibu bapak. Orang yang punya jabatan bisa menggunakan jabatannya untuk kebaikan akhiratnya. Nabi menyebut di antara orang yang mendapat naungan Allah itu adalah imamul adil. Artinya pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul berkhidmat kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang koleksi. Kata Krisdayanti, berapa gajinya? 1,4 miliar. Banyak sekali.
Kalau tujuannya itu berarti tidak selamat. Tetapi kalau kita mau mematchingkan antara semangat mencari dunia dengan kehidupan akhirat, buatlah dunia ini untuk persiapan kita menghadapi kehidupan akhirat. Banyak orang kaya sekarang yang menjadikan kekayaannya itu sebagai ladang amal untuk akhirat. Dibangunnya masjid, dibangunnya panti asuhan, dibangunnya pondok pesantren. Nah, saya punya bangunan sekolah, Bapak Ibu. Yang mau berwakaf, berimpak, silahkan. Posisinya di Purwodadi, ya, bisa di Cipta Karya. Sebenarnya Cipta Karya ternyata. Cuman lebih dekat ke Purwodadi. Ini kalau tidak saya sebutkan rasanya tidak seimbang, karena di bawah saya sebutkan. Ini saya sedang kampanye sekarang kemana-mana ini. Bagus, jujur saja lagi. Ini kampanye untuk dana, ya. Karena memang proyek itu saya pikir cukup besar. Kata sekretaris saya, kalau kita jumlahkan semuanya ini berapa sampai selesai? Dalam 8 miliar katanya. Yang ada baru berapa? 800.000. Kira-kira masih bisa tercapai? Dengan cara apa? Jangan insya Allah saja, Bapak Ibu. Buktinya mana? Jadi saya mengambil pelajaran dari Robert Hetzschler, seorang motivator Amerika. Ketika Amerika mengalami krisis, orang-orang banyak dipecat dari pekerjaannya, di PHK. Kemiskinan melonjak tajam. Orang-orang banyak putus asa, merempat di jalan dan lain-lain sebagainya. Robert Hetzschler sebagai seorang motivator, dia berpikir, apa peranan saya di dalam mengendalikan orang-orang yang sedang menderita ini? Maka beliau mendapatkan ide, saya ingin membangun satu tempat pelatihan sekaligus tempat orang-orang miskin untuk diberikan bekal-bekal bagaimana supaya bisa membangun diri. Saya ingin, katanya, mempunyai bangunan itu, jumlahnya 10 tingkat, tapi semuanya terbuat dari kaca supaya cantik. Walaupun miskin tidak boleh sepele. Itu kata Robert Hetzschler. Tapi ditengoknya duitnya ternyata cuma $500. Diberinya kepada tukang buat gambar. Kata tukang buat gambar, ini kalau selesai maka akan menghabiskan uang lebih kurang $7 juta. Yang dia punya cuma $500. Mikir beliau sepanjang jalan, apa yang harus saya lakukan dengan $500 ini? Gimana caranya $7 juta itu bisa dapat? Akhirnya hampir-hampir beliau berhenti, tapi kemudian beliau bangkit lagi, dan akhirnya jadilah gedung itu dengan biaya $18 juta. Siapa yang bisa membangunnya? Beliau bilang, kalau saya membangunnya saya tidak sanggup, tapi dengan banyaknya orang-orang baik di negara saya yakin bangunan ini akan berdiri. Berdiri sekarang bangunan itu, Ibu Bapak. Itu Kristen itu. Saya mengambil pemikiran beliau. Dari 800.000 itu, saya tanya sama seperti beliau, berapa ini biayanya semua? 8 miliar. Yang ada 800.000. Baca lagi buku beliau. Diberinya spirit. Anda memiliki orang-orang baik yang sangat banyak di sekitar Anda. Mulai dulu mereka akan turut serta. Maka karena itu saya bawa amplopnya pagi ini. Ini amplop ini tidak harus dibalikkan sekarang. Bawa dulu pulang, sholat istikharah agak 3 malam. Kalau rasa-rasanya mau ikut, kalau tidak, ya nggak apa, nggak ada paksaan. Namanya juga ikut atau tidak. Jadi silakan Bapak Ibu ambil nanti, bagi yang berkenan, bagi yang tidak ada masalah. Niatkan saja dulu. Sekarang belum tak sanggup lagi, belum ada. Insya Allah nanti sebelum saya mati saya akan ikut. Walaupun cuma 1 sak semen, ya. 1 sak semen berapa, Pak? Rp63.000. Itu tergantung semennya. Rp63.000 itu semen Padang. Kalau semen 3 roda Rp62.000. Kalau semen 3 darah, nggak ada semen 3 darah. 3 darah itu jenis mie. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu
buatlah hidup dunia kita yang kita miliki itu bernilai akhirat, maka kita tidak akan masuk kelompok orang yang mencintai dunia. Nikmat itu kan datang sendiri. Seiring dengan gigihnya kita bekerja, memelihara semua tanggung jawab, akhirnya datang sendiri. Nah, pakailah itu, kata Allah Ta'ala, untuk meraih kehidupan akhiratmu. Karena kalau tidak, engkau akan meninggalkan itu semua. Itu yang disebut dengan oleh Allah Ta'ala cara mematchingkan antara semangat dunia dengan target akhirat yang mesti kita capai. Dengan begitu bukanlah dikatakan Utsman bin Affan itu orang yang cinta dunia, walaupun harta yang ditinggalkannya kalau dikalkulasikan hampir 7 triliun. Bukan dia cinta dunia, karena sebagian besar hartanya itu dialirkannya untuk kebutuhan umat Islam. Bukanlah Abdurrahman bin Auf itu cinta dunia, walaupun dia selalu ke pasar, karena dari yang dia miliki itu ribuan kuda dibelinya, banyak orang-orang yang tersantuninya. Itu yang menyebabkan beliau selalu dikatakan orang-orang yang hebat. Bahkan di antara mereka itu ada yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kecukupan di dunia, tapi tidak menjadi orang yang cinta dunia. Terakhir sekali, kata Rasulullah, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita merasa cemburu kecuali kepada dua golongan. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu dia gunakan harta itu secara benar. Orang yang seperti ini boleh dicemburui. Yang kedua, kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah kemampuan baca Al-Quran, dia membacanya siang dan malam, dan kemudian dia mengamalkan isinya. Orang yang seperti ini silahkan kita cemburui. Demikian, semoga ada manfaat. Sama-sama kita tutup pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.